Minggu demi minggu silih berganti, bulan demi bulan telah kita lalui. Akhirnya hari ini tanggal 31 Desember 2023 adalah penghujung tahun ini. Mudah-mudahan tahun kemarin yang telah berlalu dengan suka dan dukanya, kita semua mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesalahan-kesalahan mudah-mudahan tidak terulang lagi dan kita bertaubat darinya. Tahun depan 2024 tahun penuh harapan. Mudah-mudahan di tahun mendatang semakin banyak kesuksesan yang akan kita dapatkan, banyak cita-cita, keinginan yang belum tercapai, mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit-sakit mudah-mudahan dihilangkan penyakitnya oleh Allah. Mudah-mudahan semakin banyak amal kebajikan di tahun mendatang. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang dipanggil oleh seorang bos. Ini bos pengusaha mutiara. Bos ini memanggil 3 orang penyelam untuk mencari mutiara yang ada di dasar laut. Mutiara harganya mahal karena mencarinya butuh mempertaruhkan nyawa. Penyelam ini menyelam dibekali dengan oksigen, dan oksigen ini untuk bernafas di dalam jangka waktu yang ditentukan. Oksigen tertera di situ, jangka waktunya hanya 1 jam. Akhirnya menyelamlah orang itu ke dasar laut. Orang pertama dia sadar bahwa tujuan dia pergi ke dasar laut hanya untuk mencari apa tadi? Mutiara. Maka tatkala dia sampai ke dasar laut, dia langsung cari mutiara. Begitu dia lihat 1, 2, 3, dia langsung ambil, dan begitu dia dapat beberapa, dia langsung kembali ke permukaan, khawatir kehabisan oksigen sementara dia masih ada di bawah dasar laut. Sementara orang yang ketiga ada di dasar laut yang tidak pernah kita temukan di atas permukaan bumi. Sekedar dia melihat secukupnya, kemudian dia teringat bahwa tujuan utamanya adalah mencari mutiara. Segera dia ambil dan kemudian dia segera dalam waktu yang hampir kehabisan, tapi dia selamat sampai ke daratan. Sementara penyelam yang ketiga, begitu dia masuk, karena dia terpesona, aku terpesona dengan keindahan alam bawah laut. Dia melihat-lihat terumbu karang dengan berbagai jenisnya, berbagai macamnya, banyak tumbuhan-tumbuhan dasar laut yang luar biasa tidak pernah terlihat olehnya. Kemudian juga berbagai jenis ikan-ikan. Akhirnya dia main-main sama ikan, ke sana kemari, ke sana. Sampailah kemudian alarmnya tidak terasa. Memang orang kalau bahagia itu biasanya waktu terasa cepat, betul. 1 jamnya pengantin baru nggak sama dengan 1 jamnya napi baru. 1 malam pengantin baru cepet rasanya, wis isu. Sementara seorang napi 1 malam lihat jam, kok jam 12 bengi, kapan isu, orang yang di penjara.
Sama dengan orang ini yang ketiga, karena dia terpesona, dia menikmati keindahan, tanpa dia sadari alarm sudah berbunyi, tit 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 tit, sudah mau habis. Barulah dia tersadar bahwa oksigennya mau habis dan boleh jadi dia tidak akan sampai ke permukaan. Maka boro-boro dia membawa hasil mutiara, dia menyelamatkan diri saja belum tentu bisa. Aja dia segera kembali ke atas, namun belum sampai ke atas oksigen sudah habis dan akhirnya dia tidak bisa bernafas. Akhirnya dia kembali ke permukaan dalam keadaan mengambang, tidak hidup karena kehabisan oksigen. Ini adalah perumpamaan orang hidup di dunia seperti kita, bahwa kita diciptakan di dunia oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tujuannya adalah untuk mencari mutiara ibadah. Kita lagi menyelam, dan begitu menyelam kita lupa, kita melihat urusan dunia yang begitu gemerlap. Apakah itu urusan tahta, harta, tahta, dan pria. Kalau orang wanita ya pria, kalau pria ya wanita gitu kan. Yang begitu mempesona sehingga dia lupa hakikat dan tujuan daripada hidup. Dan tatkala alarm sudah berbunyi, ajal sudah di hadapan mata, malaikat maut sudah ingin mencabut nyawa, dia baru tersadar kalau dia belum bersedekah, belum sholat, belum berpuasa. Maka apa yang dikatakannya? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dia memelas-melas kepada Allah, wahai Tuhanku, hendaknya engkau tunda ajalku barang 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Fa asaddaqa, aku mau bersedekah dahulu. Dulu aku tunda tidak sempat untuk bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku supaya menjadi orang saleh. Aku belum sempat sholat, aku belum sempat berpuasa, aku belum sempat beramal-amal soleh yang lainnya. Tatkala dia melas-melas kayak begitu, maka tidak bisa ditunda, karena kalau ajal sudah datang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kalau sudah datang, maju kena, mundur kena, dono kasino indro. Maka sudah habis waktunya. Maka dari itu sebelum waktu itu datang, maka jangan pernah menunda-nunda, karena ibadah kalau ditunda-tunda bisa keluar waktunya, maka itu dosa. Maka dari itu waktunya zuhur ya harus zuhur, asar. Jangan sampai waktunya zuhur, waktunya asar sholat zuhur, waktu maghrib sholat asar. Ya bener sholat, tapi telat. Maka jadilah orang yang menjadi teladan, jangan menjadi orang yang telatan. Maka harus tepat waktu. Maka mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa beribadah di tahun baru 2024. Kita diberikan kesempatan lagi untuk tetap talabul ilm, memperdalam ilmu, yang mana ilmu ini semakin menjadikan kita kokoh, khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidup kita senantiasa dihiasi dengan ibadah. Aktivitas apapun insya Allah menjadi ibadah kalau diniati untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang rekreasi, ini kan zamannya rekreasi, akhir tahun liburan ya. Kalau rekreasi itu orang kota ke pelosok, nang gunung-gunung gitu. Orang desa liburannya ke kota gitu. Itu ada orang kota datang ke pelosok, datang ke hutan, cari pengalaman dan melihat pemandangan yang tidak dilihat di kota. Dia datang ke hutan,
Dia melihat indahnya panorama hutan, berbagai macam buah-buahan, pohon-pohon yang luar biasa indah ada di hutan. Dia sendirian di situ. Kemudian dia duduk-duduk sambil menikmati hawa yang dingin, angin sepoi-sepoi. Dia menikmati betul keindahan. Tengah-tengah asik dia menikmati, kemudian dia mendengar ada suara mencurigakan di belakang, yaitu suara mengaum. Suarane macan, singo, tapi gak edan. Ada singo tenanan. Begitu mendengar suara auman singa ini, dia langsung lompat, dia lari ke pontal-pontal, sandali mencelat gak ditoleh, HP ne keri gak ditoleh, ono macan lari sekencang-kencangnya, sekuat tenaga. Bagaimana dia harus selamat? Akhirnya di tengah dia lari, dia lihat ada lubang, dia langsung lompat ke lubang, lompat masuk. Ternyata lubang itu adalah sumur tua, dan di situ masih ada tali yang menjuntai, talinya timba dari atas menjulur ke bawah. Dia langsung pegang itu tali, alhamdulillah nggak sampai jatuh ke bawah, dipegangnya erat-erat. Di tengah dia menunggu, dilihat kelihatan kepalanya saja harimau di atas, dia pegang erat-erat. Di tengah dia pegang erat-erat itu kan hening suasananya, nggak ada suara di tengah hutan. Kok ada suara mencurigakan, ngeses-ngeses apa? Dilihat dari arah bawah, ternyata di bawah itu banyak ularnya. Di bawah, ke bawah ada ular, ke atas ada harimau. Kira-kira pilih yang mana? Gak kena pilih. Dan dia habis lari, karena lari kehausan, gorokane guaring. Tiba-tiba di tengah kehausan itu kemudian ada tikus dua, satunya warna putih, satunya warna hitam. Kemudian turun melewati tali tampar, dan ternyata diam di situ, kemudian nyokoti, grogoti tampar sedikit. Apa yang dibayangkan orang ini? Waduh, iki lek dijarno, suwe-suwe pedot. Ini lek iki pedot, ancor pesena telur. Akhirnya dia berpikir bagaimana cara mengusir. Oh, ini tak oyak-oyak, tak gerak-gerakin tampar ini untuk mengusir. Akhirnya digoyang-goyangkan badannya, kurang kenceng. Akhirnya apa? Di tangan kanannya dia pegang erat-erat, tangan kirinya dia dorongkan ke dinding sumur supaya lebih kencang goyangannya. Begitu tangannya menyentuh dinding sumur, kemudian ada lengket-lengket basah-basah, dingin sekali. Apa ini, kepo? Apa ya? Kok manis? Manis, enak, kayak madu keluar dari kulkas rasanya. Naya mulai lagi ngelak-ngelak, ketemu yang manis-manis, dingin, enak. Terus dia cicipi, enak. Terus sampai rodok-rodok nopo, seger-seger gitu ya. Ternyata apa? Begitu dia sudah puas, ya, sudah separuh-paruh tadi, sudah agak banyak. Baru dia teringat, ya apa urusan tikus mau? Bukankah aku tadi bertujuan menyentuh dinding sumur untuk menggoyangkan, untuk mengusir tikus? Ternyata aku terlena dengan madu yang dingin tadi. Dilihat, ternyata apa? Talinya tinggal sedikit. Panik dia, langsung dia refleks gerakkan badannya, dan satu kali gerakan badan langsung putus dan game over. Kisah ini berakhir seperti itu, dan ini adalah satu analogi, kias. Orang tadi itu adalah setiap kita. Sumur adalah dunia, usia kita adalah talinya, dan tikus dua, putih dengan hitam, itu perumpamaan siang dan malam. Perubahan siang dan malam sebetulnya itu beresiko mengurangi usia kita,
bahkan pergantian tahun. Tatkala tali mau putus, haruskah kita tepuk tangan, tiup trompet, gembira ria kira-kira? Padahal yang dibawa itu ada ular. Siapa itu? Perumpamaan azab kubur. Macan mengejar kita. Siapa itu? Malaikat maut. Dan kemudian ternyata kita terlena. Kenapa? Kan ada madu yang manis. Itu katakan Nabi, ad-dunya hulwatun khotirah. Dunia itu manis kayak madu dan ijo-ijo kayak pemandangan itu. Begitu indah, bahkan menjadikan kita terlena. Maka sama dengan orang tadi, banyak orang yang terlena. Padahal tujuannya apa? Ternyata yang dilakukan adalah hal yang lain. Maka jangan kita terlena dengan urusan dunia. Betul kita hidup di dunia butuh materi, butuh bekerja, tapi jangan pernah melalaikan urusan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ngurus anak, ngurus bondo, ojo sampai lali sholat. Ngeterne anak rekreasi wis gak sholat, ngeterno karnaval gak sholat, rugi donya rugi akhir. Muga-muga selamat kabeh, amin Allahumma amin. Itu saja para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi kita terus diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa mengingatnya di dalam setiap kehidupan kita, sehingga setiap aktivitas kita sadar bahwa tujuan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat akhir tahun dan selamat tahun baru 2024. Mudah-mudahan kita selamat fid din wad dunya wal akhirah.